palsu itu apa? Itu teridentifikasi di ayat kedua-dua. Ini ajaran nabi palsunya, Pak. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, apa kata Yesus tentang Paulus? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana korelasinya evangelis? Pak Pendeta, satu-satunya umat di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan. Wahai Tuhan Yesus, kami mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, bermukjizat atas nama Tuhan Yesus, dan menengkingkan setan dengan Tuhan Yesus. Itu hanya Kristen. Umat Islam menengkingkan setan dengan apa? Dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan? Siapa yang mengajarkan menyebut mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang mengusir setan bermujizat atas nama Yesus? Cuma Paulus. Makanya di ayat 23-nya pengikut Paulus dan Paulus akan diusir oleh Yesus. Kata Yesus, aku tidak pernah kenal kamu Paulus, enyahlah kamu dengan para pengikutmu ke dalam neraka. Dienyahkan oleh Yesus. Segitu dulu Pak Pendeta, masih banyak hal yang harus aku sampaikan, tetapi mungkin kiranya Pak Pendeta ngantuk kalau saya jabarkan semuanya. Jadi Pak Pendeta identifikasi siapa nabi palsu yang mendatangkan Yesus dan menyamar seperti domba. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Ya, oke, terima kasih Bro Nandar. Iya, silakan. Ya, memang begini sih ya, kalau memang di dalam mencari di dalam mengpontang-pantingkan ayat Alkitab itu memang seperti itu. Alkitab itu memang Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu akan disesatkan. Itu sudah jelas. Tetapi dari setiap ayat-ayat yang Nandar bawa tadi itu sebenarnya di situ sudah ada jawabannya. Gimana dalam Matius 7 tadi itu Pak Pendeta dijawab dulu ya yang pertanyaan saya yang pertama. Siapa nabi palsu yang menyamar jadi Kristen yang mendatangi murid-murid Yesus? Iya, begini. Mbak, silakan. Iya, begini. Begini Nandar. Boleh, silakan. Di sana dikatakan domba. Ya. Domba itu, ketika di sana dikatakan domba itu udah harus Kristen. Itu adalah penangkapannya dulu. Jangan kita mengatakan domba itu berarti harus Kristen. Tidak bisa seperti itu. Ya. Di situ domba itu dikatakan adalah berkelakuan baik. Domba itu adalah anak-anak Tuhan. Itu adalah domba. Tidak harus dikatakan adalah Kristen, tidak. Demikian juga serigala. Apakah serigala itu siapa? Ya kan? Jadi ketika Nandar mengatakan serigala berbulu domba mendatangi, tidak seperti itu. Tidak harus seperti itu, ya. Tidak harus seperti itu dia. Jadi domba di sini siapa? Domba di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Iya kan? Siapakah dia? Di dalam Alkitab sudah banyak dicatat oleh Yohanes. Ya, Yohanes Petrus mengatakan bahwa ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan kamu. Iya kan? Di sana banyak dia mengatakan ada injil-injil palsu yang menyesatkan kamu. Dan ketika Tuhan mengatakan dari buahnya lah engkau mengenal dia, pada waktu itu murid-murid Yesus sendiri dibunuh kok. Dan saya sudah mengatakan tadi bahwa itu murid-murid Yesus tidak disesatkan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa murid Yesus disesatkan. Tetapi justru mereka adalah orang bagian yang paling utama. Dan ketika adalah mereka bagian kaki tangan Tuhan yang paling utama ketemu dengan Paulus, lalu kita mengatakan dengan asumsi-asumsi ayat di atas tadi, asumsi sana sini,
tetapi Nandar lupa, ya. Kan sana sini mengasumsikan sana sini, tetapi Anda lupa dengan ayat ini tadi kan? Ketika Petrus mengatakan bahwa dengarlah Paulus. Anda tidak mau mengambil itu, ya kan? Nandar tidak mau mengambil itu, tetapi ayat-ayat lain Nandar percaya, ya kan? Dengan ayat-ayat yang lain, Nandar asumsikan, tafsirkan dengan apa yang ada di otak Nandar. Tetapi Nandar ini sedang menutup mata dengan ayat ini sekarang, ya kan? Nandar sedang menutup mata ini. Oh, ini ayat ini tidak ada gitu. Iya. Jadi Galatia ini tadi, Galatia mana tadi ya Tuhan Yesus? Silakan Pak Pendeta, silakan. Aduh, udah hilang tadi ini ya. Minta Roh Kudus Pak Pendeta. Di mana tadi? Kembali. Silakan. Iya, Galatia berapa tadi ini Tuhan Yesus? Yang penting kan sudah saya kasih tahu tadi kan? Ya, gimana? Di dalam Petrus tadi, saya harus carinya ya. Tunggu, ya, saya cari. 2 Petrus tadi ya. Iya, ketika di dalam saya cari ayatnya langsung, saya biar ini. Saya tulis langsung ayatnya. Saya balik kamera dulu ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Aman, tenang. Ya, ini. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan. Belum saya ini kan rupanya ya. Tolong bentar. Iya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Iya kan? Kenapa Nandar menutup mata dengan ayat Alkitab ini? Dan lebih memilih asumsi sana sini kan? Ini Alkitab, dan ayat-ayat yang kau ambil tadi itu di Alkitab. Kemudian ketika ada muncul ayat ini, kamu tidak percaya. Apa penyebabnya? Ya enggak teman-teman? Orang Kristen semuanya jawab dong. Ayat-ayat yang lain tadi si Nandar oke kan, dia setujui dan dia asumsikan sana sini, ya kan? Dia terbangkan sana sini, dia sambungkan sana sini, dan tetapi ketika ayat ini ditunjukkan seperti ini, dia tidak percaya, ya kan? Secara tidak langsung Anda mengatakan saya tidak percaya dengan ayat ini, ya kan? Secara tidak langsung Anda mengatakan seperti itu, dan Anda juga tidak percaya bahwa Petrus dan Paulus sedang bersama-sama selama 15 hari, semeja semakan, berteman sana sini, ya kan? Anda tidak percaya itu, dan kemudian Anda lebih memilih asumsi. Itu adalah namanya penafsiran eksegesi. Kenapa saya mengatakan penafsiran eksegesi? Kamu sembarangan aja sambung-sambungkan sana sini, dan Alkitab memang kalau ditafsirkan secara eksegesi bisa dibawa ke dalam kejahatan. Bisa kamu ini. Tetapi ayat ini kamu tidak ambil kan? Iya, ayat ini kamu tidak ambil. Coba kamu ambil ayat ini dan kamu kasih tahu semua orang-orang yang kamu dakwah. Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta. Jadi nabi palsu yang mendatangi murid Yesus yang menyamar seperti domba itu siapa? Itu yang saya tanyakan loh, belum dijawab. Saya tidak mau menjawab itu. Kenapa saya tidak mau menjawab? Ya. Karena kalau saya menjawab itu, saya tidak suka memvonis orang, ya. Dan saya bukan seorang nabi, ya.
yang tahu melebihi daripada Tuhan saya, bahwa ini adalah ini. Saya tidak mau. Setiap orang mempunyai penafsiran tersendiri toh. Penafsiran kan? Enggak gini. Kan di situ kata Yesus, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus. Nah, menurut fakta historis, kan? Siapa Pak Pendeta? Menurut fakta historis siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang 12? Siapa? Fakta historisnya di mana? Apakah di situ dikatakan bahwa ada nabi-nabi palsu yang mendatangi kamu? Tolong tunjukin ayatnya. Baik, saya tunjukkan Pak Pendeta ya. Nanti Pak Pendeta lanjut ya. Saya sedikit aja. Ayat yang menunjukkan bahwa dia akan datang kepadamu ya. Oke, siap. Pak Pendeta. Oke. Seperti yang kita ketahui di dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Kenapa mengenal? Dan mereka mengikut aku. Jadi kenapa? Jadi Kristen ini kan domba ini kan istilah value ya, identitas kekristenan. Jadi Kristen itu adalah domba, yaitu yang mengikuti Yesus, sebutan. Makanya Yesus yang baik. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Pak Pendeta Matius. Kita balik lagi ke dalam Matius 7 ayat ke-15 ya. Di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam bahasa Ibraninya di sini dikatakan hijaharu, waspadalah min nevi waspadalah terhadap nabi palsu, haseker palsu, habaim itu adalah datang ya, habaim kepada kalian, yud mem ini datang kepada kalian. Kalian siapa di sini? Yesus sedang berbicara dengan murid-murid Yesus. Nah, di sini sangat jelas nih. Hai hijah haseker, waspadalah terhadap nabi-nabi haseker palsu, habaim yang datang kepada kalian murid-murid Yesus, alaihem bilbus kebasim yang menyamar seperti domba. Pak Pendeta harus pahami bahwa istilah domba ini bagi pengikut Kristus. Yubetok tokam zebim torfimhem. Padahal mereka ini adalah serigala buas. Pertanyaan saya Pak Pendeta, sangat jelas di sini dikatakan habaim alaihem yang datang kepada kalian. Habaim yang datang alaihem yang datang kepada kalian. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan si nabi palsu itu menyamar seperti domba? Kalau saya bisa menyebut nama bahwa nabi palsu itu Paulus, karena tidak pernah ada seorang nabi yang Kristen kecuali Paulus. Andaikan ada orang Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad, gak nyambung. Pertama, Nabi Muhammad tidak pernah mendatangi murid-murid Yesus. Kedua, Nabi Muhammad tidak pernah menyamar menjadi domba. Satu-satunya Nabi yang menyamar jadi domba adalah Paulus. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Paulus adalah seorang Farisi, seorang Yahudi yang munafik. Di dalam literasi Yahudi, orang Farisi itu terkenal munafik. Dan Yesus sudah mengatakan dari tadi, saya sampaikan Pak Pendeta, saya ulangi ya. Saya tidak menafsirkan ayat Alkitab, saya hanya menyampaikan apa yang tertulis. Saya tunjukkan lagi Pak Pendeta, saya ulangi satu kata lagi. Nah, Matius 23 ayat ke-15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Si Paulus orang Farisi, hai kamu kenapa di sini disebutkan kamu hai orang munafik, tertuju kepada Paulus? Sebab kamu mengarungi lautan. Siapa nabi palsu yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri? Ini berbicara tentang Paulus. Tadi saya sudah mengatakan bahwa agama Yahudi itu agama yang bukan agama syiar, dia itu agama etnis. Yang bukan Yahudi nggak boleh jadi Yahudi. Ada juga Yahudi KW, yaitu Mesianik, orang Kristen ala-ala Yahudi.
Makanya orang Yahudi di dunia ini adalah agama minoritas. Kenapa? Dia bisa besar sebetulnya kalau agama syiar. Tapi yang Yesus katakan bertolak belakang dengan ajaran Yahudi. Loh kok bisa? Karena Yesus tentang Paulus. Paulus inilah yang menyebarkan agama ke Italia, ke Suriah, ya, ke Turki, kemana-mana. Satu-satunya nabi yang mendatangi murid Yesus yang menyebarkan agama ke seluruh dunia cuma Paulus. Pak Pendeta, kalau Anda bisa membuktikan pembuktian terbalik, siapa coba nabi palsu yang mendatangi Yesus, murid-murid Yesus yang menyamar seperti domba kalau bukan Paulus? Saya coba sebut saja satu nama, siapa? Di dalam sejarah abad pertama tidak pernah ada, di abad pertama, abad kedua, nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kecuali Paulus. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, saya minta di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Terima kasih. Oke, Nandar, thank you sekali, Nandar. Oke, oke, waktu saya untuk menjawab ya. Silahkan Pak Pendeta. Oke, Matius 7 ayat yang ke-15. Boleh. Oke, saya buka dulu ayatnya. Oke, teman-teman yang Kristen, tekun dalam doa bukan dengan kekuatan lidah saya dan bukan dengan keinginan otak saya, tetapi biarlah Tuhan YHWH itu, Yeshua HaMashiach, akan memberikan jalan yang lurus di tempat ini. Amin. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Silakan Pak Pendeta. Oke. Agak susah ini, saya suka open cam nih. Gak apa-apa, harus mati dulu. Aduh. Jangan mati Pak Pendeta. Aduh, masih muda kok mati. Ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini mari kita mencoba dulu. Ini Yesus berbicara kepada siapa? Pak Pendeta open cam dong, Pak Pendeta. Kenapa? Kenapa close belum cam? Ya? Nanti ini banyak yang bilang Pak Pendeta nangis katanya ini. Oh iya, sorry belum. Saya kira udah open tadi. Belum. Oh iya, sorry. Makanya tadi saya sudah jelaskan ini ya. Oke ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, kita petik. Ini Yesus sedang berbicara kepada siapa? Ya kan? Kita harus dengan murid-murid Yesus. Itu dia Nandar. Makanya tadi kamu itu banyak asumsinya di dalam menafsirkan Alkitab kami. Mohon maaf ini. Ya, mohon maaf. Ini Yesus sedang berbicara di atas bukit. Seluruh orang banyak yang mengikuti dia. Yang ini berarti tidak hanya terkhusus kepada murid-murid Yesus. Oke. Di sini ada banyak orang Yahudi pada saat itu. Ya, kalau kita melihat di ayat lengkapnya itu, bentar saya lihat di ayat lengkapnya Matius pasal 7 ayat 1, tuh Tuhan Yesus. Sabar ya. Pak Pendeta, sabar. Tenang aja Pak Pendeta. Dulu. Pak Pendeta minum dulu aja Pak Pendeta. Oke ya. Seperti saya nih. Iya, bentar dulu. Produk prima ini ya, bukan aku. Di mana ayat sebelumnya? Oh, belum ada di sini. Itu dari ayat 5 itu, dari pasal 5. Bentar saya cari pasal 5 itu ya. Itu mulainya dia berbicara sampai ke ayat pasal 7 ini, itu Yesus berbicara dari pasal 5. Ya, dia berbicara dari pasal 5. Oke. Dia berbicara dari pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu. Jadi ayat pasal 7 tadi itu adalah berbicara kepada seluruh orang pada saat itu. Ya. Jadi itu bukan terkhusus hanya untuk murid-muridnya. Dan ketika tadi kau mengatakan itu Paulus datang kepada murid-murid Yesus. Oh no. Tidak seperti itu, Perguto. Tidak seperti itu. Itu dia di atas bukit dan berbicara kepada orang banyak.
dan dia sedang berbicara kepada orang banyak. Dan apakah itu benar? Ya benar. Yohanes, murid Yesus, mengatakan bahwa antikristus, nabi-nabi palsu adalah dia yang tidak menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Jadi mohon maaf Nandar, ketika tadi kamu bertanya-tanya sama saya, siapa ini, siapa ini? Mohon maaf ini ya, termasuk Nandar itu adalah bagian itu. Mohon maaf karena dari tadi Nandar bertanya-tanya, ini siapa, ini siapa? Termasuk Nandar dan semua orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, itu dia yang menyamar seperti domba, berpura-pura seolah-olah kamu itu orang ini adalah baik dan seperti ini dan seperti itu, padahal dia sebenarnya serigala yang buas. Dan Yesus sudah mengatakan kamu akan disesatkan, kamu pasti akan disesatkan. Ini dia berbicara kepada orang banyak. Yohanes mengatakan bahwa orang akan yang tidak menuhankan Yesus sebagai Tuhan itu adalah, mohon maaf, mohon maaf ya Nandar ya, karena Nandar dari tadi memaksa saya untuk berbicara ini, jadi saya harus mengeluarkan kepada semua orang yang ada di sini, yaitu dia siapa yang Oke, saya mau melihat tadi di dalam Matius apa ini yang kamu ini tadi. Oke, celakalah. Kemudian kita masuk lagi ke sini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pak Ayat Pendeta, ini, Pak Pendeta, saya boleh interupsi nanti Pak Pendeta lanjutkan 3 menit silakan. iya, Nah, iya. Gini, tadi Anda mengatakan Nandar itu tadi Yesus khotbah di bukit, bukan hanya kepada murid Yesus tetapi kepada banyak orang. Justru ini akan akan sangat menguatkan pernyataan saya. Kalau gitu, pertanyaan saya, siapa yang mendatangi murid Yesus dan mendatangi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, dan si nabi palsu itu menyamar seperti domba? Saya tanya, kalau Anda mengatakan si nabi palsu itu saya hidup di dunia ini baru 25 tahun yang lalu, tidak pernah saya hidup di abad pertama. Yang saya tanya, siapa nabi palsu di abad pertama di bukit yang pernah menemui orang-orang yang didakwahi, yang dikhotbahi oleh Yesus di bukit? Siapa? Itu hanya Paulus. Makanya saya minta pembuktian terbalik. Kalau bukan Paulus, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan jemaat Yesus pada saat itu? Nona, kenapa kabur? I don't know. Kenapa? Oh, teman-teman ya. Demi Allah, aku nggak pegang. Aku di sini. Nona nggak ngengik ya. Pak Aku Pendeta, lagi dengerin ini. Lihat Kodondi, nggak lihat live aku. Aku nggak kick loh. Oke, Serius. ada lagi. Sudah. Pak Pendeta, mengisi sinyalnya ya. Pak Pendeta open cam, Pak. Pak Pendeta, Pak. Iya. Oke, saya lanjutkan nanti Pak Pendeta 10 menit saya dengarkan, nggak apa-apa. Pak Pendeta, kalau Anda tadi mengatakan itu khotbah Yesus bukan hanya kepada murid-murid Yesus, akan tetapi kepada jemaat yang ada pada saat itu, justru akan semakin sulit Bapak Pendeta untuk membuktikannya. Sekarang saya tanya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan yang mendatangi jemaat Yesus di bukit di Yerusalem? Karena Yesus berbicara kepada jemaat, karena Yesus berbicara dengan murid-murid Yesus. Pendeta mengatakan nabi palsu itu adalah saya tidak masalah dikatakan nabi palsu. Tetapi yang jadi masalah, saya hidup baru 25 tahun yang lalu, saya masih gemoy, saya masih muda, gitu kan. Nah, bagaimana itu pembuktian terbaliknya? Sekarang saya minta datanya Pak Pendeta, ada enggak nabi palsu di zaman itu yang mendatangi murid-murid Yesus dan jemaat di Yerusalem?
Silahkan Pak Pendeta. Jawab sampai 10 menit pun saya tunggu. Yang penting ada satu orang nabi palsu yang menyamar seperti Kristen di abad pertama. Silahkan. Itu tadi saya sudah menjelaskan ya di dalam bentar ya. Silahkan Pak Pendeta. Silahkan. Oke. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan jangan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya. Baik. Pak Iya, Pendeta, kan? Saya tetap dengarkan ya. Saya mau benerin laptop Iya, dulu di bawah. oke. Saya tetap dengarkan Pak Pendeta. Di sini ya. Oke. Saya tunggu aja Nandar, saya tunggu aja. Oke, mohon maaf Pak Pendeta ya. Ini laptop saya ini sebenarnya. Iya, ada apa? Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Lanjut Pak Pendeta. Pak Pendeta? Iya, saya Ya, sambil silakan. cari ayat juga. Oh, baik, silakan Pak Pendeta. Iya, oke. Jadi Oke, saya ya. minta data Pak Pendeta ya, sambil Pak Pendeta cari siapa nabi palsu. Kalau Pak Pendeta menganggap saya nabi palsu, enggak apa-apa. Iya, oke. Berarti saya nabi palsu yang mendatangi murid Yesus, umat Yesus di abad ke-20. Sekarang saya tanya, di abad pertama siapa nabi jadi Kristen? Kalau Pak Ya, oke. Pendeta mengatakan saya berarti di abad ke-20. Di abad abad pertama siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Silakan. Oke. Silakan. Ya, ya Boleh. jangan tersinggung lah Manda. Enggak, Pak Pendeta, saya mah enggak pernah tersinggung. Dari tadi Makanya dari tadi kan saya diam, tidak mau ngomong kan, dimintai terus. enggak, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya ini dulu ya, biar Pak Pendeta juga merasa terhibur. Saya nyanyikan dulu lagu 9 buah roh yang saya ajarkan kepada guru-guru sekolah minggu. Oke. Ya, Pak Pendeta, sini Pak Pendeta, layarnya dibalik dulu ke wajah ya, jangan ke laptop. Saya nyanyikan dulu nih buat Pak Pendeta. Oke. Mana wajahnya? Nyanyi dulu, rehat dulu, nyanyi Oke. dulu. Bentar. Dulu ya, saya nyanyi Sebentar. dulu nih Pak Pendeta ya. Saya mau balik Jadi juga nih, bentar. dulu saya ngajarin guru-guru sekolah minggu satu lagu. Yang lagu ini mungkin dipakai juga di gerejanya Pak Pendeta. Open cam Pak Pendeta. Nah, siap ya. Oke. Taruh dulu. Kita nyanyi ya sama-sama kali ya. Enggak, ini lagu aku ini sebentar. Oh, lagu kamu. Oh ya udahlah, saya kira tadi sama dengan lagu kau. Oke 9 lah. buah Oke. roh. 9 buah hargai. roh ya. Oke. Tanding dindin ba dindin dindin ba dindin. Adik-adik, ada 9 buah roh lo ya. Apa Pak Guyu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan, juga penguasaan diri. Oh ye, adik-adik, ada 9 buah roh lo ya. Apa saja itu adik-adik? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye, itulah 9 buah roh. Bener nggak Pak Pendeta? 9 buah roh yang saya bilang. Bener.
Bener gak? Benar dong, benar. Wah, kok kan bener kan? Iya. Silakan Pak Pendeta kalau mau Oke, udah. nyanyi. Ya, oke. Aku enggak perlu Silakan. nyanyi. Saya soalnya lagi menjelaskan tadi kan. Oh, nggak mau nyanyi Pak Pendeta? Enggak, saya tadi kan kita tadi kan sudah berdoa. Oh, Ya, untuk ya saya kan baik. saya kan udah terhibur dengan lagunya Sinandar. Benar, serius saya terhibur. Bener dengan kan? lagu Jadi slow kan Sinandar. sekarang ya. Jadi Pak Iya. Pendeta lebih cool down sekarang. Silakan. Iya. Sudah Saya cool terhibur down. dengan lagunya Nandar. Terhibur ya Pak Pendeta. Silakan jawab pertanyaan Serius loh, saya enggak mau berbohong-bohong. Kalau saya bilang saya terhibur, ya memang terhibur saya. Iya, Ini ya. baik. Karena kan lagunya kan lagu termasuk yang jadi kan Betul. terbawa juga kan. Jadi Baik. saya memang betul mengatakan saya memang terhibur dengan lagunya Sinandar. Baik. Oke, jadi tidak ada Silakan, kemunafikan Pak di Pendeta. antara kita berdua ya. Iya. Di sini Saya dikatakan- baik, silakan. Kenapa saya tidak mengatakan tadi di situ? Tadi Nandar ini mengkhususkan ya, mohon maaf Nandar ya, Iya, silakan. Pak mengkhususkan bahwa nabi palsu itu kepada satu orang. Iya kan? Nabi palsu itu, Nandar ini berusaha untuk saya menunjukkan kepada satu orang. Tetapi saya tidak menunjukkan kepada satu orang. Di sini dikatakan adalah mereka. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan mereka akan mengasuhkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian akan kebinasaan atas diri mereka. Jadi siapa itu? Di sini kalau dikatakan mereka itu, apakah bisa kita sebutkan satu? Mohon maaf kalau misalnya Nandar bilang apakah termasuk Muhammad? Ya iya. Apakah termasuk orang-orang yang ini? Iya. Karena di sini dikatakan adalah mereka. Dan ini sudah terjadi pada zamannya mereka Petrus. Di zamannya mereka Petrus itu ada orang-orang juga yang membawa Injil, berita-berita palsu. Itu tercatat di dalam sejarah dan di dalam Alkitab bahwa mereka memang ada pada waktu itu nabi-nabi palsu. Jadi di sana dikatakan mereka, ya kan? Jadi Yesus mengatakan akan ada nabi-nabi palsu. Dia tidak mengatakan nabi. Nabi-nabi palsu. Dia mengatakan itu nabi-nabi palsu itu apakah menunjukkan cuma satu orang atau banyak orang kalau dikatakan nabi-nabi? Makanya Pak Pendeta. Iya, sekarang begini. Ya kan, tadi Nandar bilang siapa? Saya sudah menjawab, Nandar. Dan yang lain-lainnya itu adalah nabi-nabi palsu. Di abad pertama Pak Pendeta. Di abad-abad pertama tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Karena di sini adalah terlalu banyak. Ini dikatakan adalah mereka. Ini terlalu banyak ini. Mereka ini adalah terlalu banyak. Oke, Pak Pendeta, saya boleh minta Iya, satu kemudian hal, ini Pak dulu. Pendeta? Kemudian Pak ini Pendeta, lagi. Pak Pendeta, boleh Iya. dibacakan kisah para Rasul 13 ayat ke-1 dan dijelaskan tuh kisah para Rasul 13 ayat 1 kan si Paulus adalah nabi tuh. Nah, itu ada beberapa nabi di situ. Salah satu di antaranya adalah Saulus. Saulus adalah nama sebelum dia bertobat. Ternyata kalau menurut saya, sesuai data Alkitab, yang mendatangi murid-murid Yesus dan jemaat di Yerusalem itu adalah Paulus dan dulu dia namanya Saulus adalah seorang nabi. Coba Pak Pendeta baca tuh kisah para Rasul 13 ayat ke-1. Kalau Pak Pendeta. Ya, Iya, itu nama sekarang begini. jelas. Iya, saya setuju dengan pendapat Nandar. Iya, maksudnya saya setuju dengan pendapat Nandar seperti itu, iya kan? Saya setuju. Tetapi jangan Nandar tutup mata juga ini dong, iya kan? Berarti Paulus nabi palsu kalau menurut Pak Pendeta setuju karena Bukan saya setuju, maksudnya saya menerima pendapatmu gitu kan? Saya menerima. Tetapi ketika saya menerima pendapatmu, si Nandar tolong juga lah, kan gini. Ayat yang Nandar ambil tadi itu Alkitab, ya kan? Alkitab atau bukan? Alkitab. Nandar percaya atau tidak? Ya kalau saya percaya saya Kristen ya, saya tidak percaya. Kamu percaya ayat itu atau tidak? Kalau kamu tidak percaya berarti tidak usah kamu bawa itu kepada saya. Saya enggak, kalau saya percaya bahwa kisah para Rasul 13 ayat 1 itu benar kalau Saulus dulunya Kalau nabi. ini ya. Si Nandar, Bro Nandar menyatakan di sini bahwa kisah para rasul 13 ayat 1 ayat 1 si Saulus dulunya adalah nabi yang tidak apa Pendeta? tidak percaya. Nah, Enggak itu percaya. di dalam iyalah Nandar percaya ayat itu bahwa ini seperti ini. Tetapi Nandar tidak percaya dengan ayat ini tadi kan saya sudah mengatakan. Nandar menutup mata dengan ini. Dengan Dari apa? tadi sudah Coba
Coba dibaca Pak Pendeta, apa yang tidak saya percaya? Ini 2 Petrus 3 ayat 15. Coba. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Terus? Iya kan? Terus? Ya berarti kan Anda tidak percaya ini karena kamu mengatakan Paulus itu adalah nabi palsu. Iya. Berarti Terus? kalau begitu, saya mengatakan di sini klaim-klaim Nandar untuk mengangkat Alkitab itu nggak usah diangkat. Karena Nandar hanya mengambil bagian-bagian tertentu seolah-olah Nandar ini adalah Tuhan. Dia tahu ayat yang benar, dia tahu ayat yang salah. Dia tahu ayat-ayat sesuka hatinya gitu kan. Nah ketika ini Nandar tidak mau mengakui. Ya toh? Bro Nandar tidak mau mengakui. Baik, sudah Pendeta. Baik enggak? Sudah belum itu sudah belum? Iya, berarti kalau Nandar ini gini loh, kalau Nandar mengambil ayat kitab ini ambil dong. Iya. Silakan. Begini Pak Pendeta, Iya, saya pengen juga sampaikan kepada. Baik, saya oke. Nah, 2 Petrus Pak Pendeta, 2 Petrus itu kan tulisannya Petrus, bukan tulisannya Paulus dan bukan juga bukan ucapan bukan ucapan Yesus dan juga bukan ucapan si Paulus. Nah, saya lebih percaya dengan ucapan Yesus. Iya, tadi kisah para rasul kenapa kamu percaya? Sebentar. Petrus, baik Pak Pendeta. Di situ Petrus mengatakan bahwa Paulus itu adalah orang yang terkasih. Nah, saya justru semakin yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus Pak Pendeta? Matius 24 ayat ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ingat Pak Pendeta, bahwa Paulus itu tandanya dahsyatnya adalah dia bisa menghidupkan orang mati, katanya ya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Salah satu orang pilihan Yesus yang disesatkan oleh Paulus adalah Petrus. Begitu Pak Pendeta. Oke. Gini loh, tadi saya sudah mengatakan loh dengan ayat ini loh, ya. Apa? Dengan ayat yang kamu katakan tadi itu, orang-orang pilihan juga ya. Orang-orang pilihan juga di sini itu tidak termaksud mereka Petrus loh. Itu orang-orang pilihan di sini, saya sudah mengatakan berkali-kali dari itu adalah orang-orang di luar daripada Petrus. Kenapa disebut-sebut orang pilihan? Karena mereka adalah orang pilihan. Karena mereka adalah murid-murid Yesus, tetapi mereka adalah bukan fokus utama. Ini kan 24 nih, ayat 24. Kita masuk juga di pasal 24 ini, sama-sama ini ayatnya ini. Ini sama-sama. Ketika dia berbicara kepada muridnya, dia mengatakan kamu. Dan ketika dia mengatakan kepada orang lain, dia mengatakan orang-orang pilihan juga. Jelas enggak? Ketika Yesus ini bernubuat ini loh, dia sedang bernubuat. Dia menubuatkan mereka Petrus di sini. Kamu akan mendengar deru perang. Saya lebih bawa ke 9 ini lagi, lebih ini lagi. Kamu pada waktu itu kamu ini, ya. Kamu, dia selalu mengatakan kamu di sini. Baik. Jadi untuk Nandar mengatakan bahwa orang-orang pilihan di sini adalah mereka Petrus itu sangat tidak nyambung, Nandar. Bahkan di sini, ya, secara tidak langsung Yesus mengatakan di sini bahwa murid-murid ini setia sampai mati. Karena di sini dikatakan dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di sini secara tidak langsung kalau kita ini kan bahasanya Yesus sedang mengatakan bahwa mereka murid-murid Yesus Petrus ini, murid-murid Yesus ini adalah setia sampai mati. Ya toh? Ya. Makanya jangan dipenggal-penggal ayatnya. Ya, jangan dipenggal-penggal. Pendeta sudah mulai ini tinggi nih dadanya nih. Rendah. Ini nih. Oke, maaf ya kalau saya tinggi nadanya ya. Jadi ini ya. Di sini dikatakan karena namaku mereka itu akan disiksa, dibunuh. Yang artinya secara tidak langsung teman-teman Kristen semua melihat di sini bahwa kedua belas rasul ini adalah orang yang setia. Sekarang saya tanya Pak Pendeta, satu pertanyaan saya. Iya. Perkataan seorang rasul dan nabi itu boleh meleset atau tidak?
Karena menurut kitab Ulangan pasal ke-18 ayat 22, kita bisa mengidentifikasi bahwa nabi itu asli atau tidak, maka dari ucapannya nih. Kalau ucapannya tergenapi, maka harus itulah nabi. Tetapi kalau ucapannya tidak tergenapi, maka itu bukan nabi. Kalau Anda tidak mampu menyebutkan satu nama atau dua atau tiga nama nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus, berarti Anda menuduh Yesus adalah nabi palsu. Loh. Kalau saya, Pak Pendeta, ini saya tunjukkan satu ayat. Saya tunjukkan satu ayat, Pak Pendeta. Saya tunjukkan satu ayat. Kalau Paulus nabi palsu, ucapannya meleset, ucapannya tidak tergenapi. Saya tunjukkan ya. Nanti Pak Pendeta sekalian tanggapi nih. Kalau ucapan Yesus palsu yang mendatangi murid-murid Yesus, itulah si Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Nah, sekarang si Paulus adalah rasul palsu, nabi palsu. Ramalannya meleset, ada Pak Pendeta. Saya tunjukkan bahwa ramalan Paulus meleset ya. Saya tunjukkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-16 sampai 17. Saya baca kepada Pak Pendeta ya. Ini tentang hari kiamat. Tentang kedatangan Yesus. Tesalonika 4 ayat ke-16. Sebentar. Saya tunjukkan kepada Pak Pendeta. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat, yaitu malaikat Mikael ya, berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ini Yesus, menurut iman Kristen ini Yesus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita lihat nih ya, bagaimana ramalan Paulus meleset. Oke, kita lihat ayat 17. Apa kata Paulus? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Paulus mengira bahwa kiamat itu 19 abad yang lalu. Makanya menyangka bahwa orang yang hidup sejaman dengan Yesus, orang yang hidup sejaman dengan Paulus akan menyaksikan Yesus hadir kembali di tengah-tengah mereka. Ramalan Paulus meleset karena Paulus adalah nabi palsu. Sejak kapan orang yang 2000 tahun yang lalu hidup saat Yesus turun kembali dari langit ke dunia ini nanti, yang diyakini oleh umat Islam dan yang diyakini oleh umat Kristen bahwa nanti Al-Masih akan turun lagi ke dunia dari langit kedua. Nah, ini ramalan Paulus meleset. Kok bisa ada orang yang hidup di abad pertama akan menyaksikan Yesus kedatangannya kedua kali? Mungkin Paulus ini mengira Yesus datang di abad kedua. Ternyata sekarang sudah abad ke-21, Yesus belum juga nongol. Nah, karena ramalan nabi palsu pasti meleset. Sekarang kembali, di mana nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan yang menyesatkan para pengikut orang pilihan Yesus, siapakah dia namanya? Kalau saya sudah menyebut sebuah nama, yaitu Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Paulus, Pak Pendeta, saya bisa menyebutkan dari kitab Pak Pendeta sendiri. Sekarang tunjuk saya, Bapak, kalau saya menurut Kristen adalah nabi palsu di abad ke-20. Sekarang saya tanya, siapa nabi palsu di abad pertama yang nyamar jadi Kristen, Pak Pendeta? Sebut saja 3 nama. Kalau tidak mampu 3 nama, 1 nama. Kalau saya mampu menyebutkan 1 nama, Paulus, Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Silakan, Pak Pendeta. Oke, antar ya. Terawan, terima kasih. Berkah selalu. Oke. Kalau kita menganalisis siapa nabi-nabi palsu ya. Tadi saya sudah mengatakan tadi itu kan mereka ya. Iya, siapa itunya, Pak Pendeta? Iyalah, mereka itu berarti berarti mereka itu artinya banyak ya. Iya kan? Iya. Banyak kan? Iya banyak. Oke. Setuju kan? Banyak kan? Jadi saya mungkin akan saya coba cari beberapa lah ya di waktu itu ya. Makanya saya katakan tadi jangan tersinggung. Tadi saya kan diam, ini kan penafsiran orang. Pak Pendeta. Sorry ya. Sorry ya.
Bercanda. Bentar ya, saya cari dulu ya. Bercanda. Sudah nyanyi saya Oke. tadi. Nanti akan saya bahas tentang 1 Tesalonika ini juga ya. Kita akan melihat ya. Saya akan mencari dulu karena Nandar ini penasaran dari tadi, pengen cari siapa penyesat pada saat itu kan. Oke. Baik Pak Pendeta, silakan. Saya sapa dulu adik saya. Assalamualaikum Dinda Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada, kecil. Oh gitu. Ya. Jauh banget, Kores. Pak Pendeta, ini ada guru saya namanya Kores. Iya. Kalau Pak Pendeta mau belajar, mohon maaf, maksud saya mau membandingkan, bisa juga sama Dinda Kores. Ini adik saya ini. Kores? Nggak ada suara si Kores. Temen yang di bawah koyok, nggak ada yang Keroyok koyok kok. teman-teman. Pak Pendeta ini baik kok. Dari tadi kita nyanyi-nyanyi apa, kita nggak ada keroyok-keroyok ya. Cebi dari tadi diam, Kores baru datang. Cuma saya memang sudah. Sekarang gimana? Oke, Cep, dengar nggak suara Kores? Waduh, jatuh. Pendeta. Sorry. Iya. Pak Pendeta, ini saya sudah capek. Kalau Pak Pendeta mau lanjut nih sama teman saya. Jadi kita diskusi itu bukan cari menang atau kalah. Kita hanya mengedukasi. Kalau Pak Pendeta kemudian tadi tidak mampu memberikan sebuah nama siapa nabi palsu di abad pertama, tidak masalah. Kalau mau lanjut sama Dinda Kores, saya berhenti loh ya. Saya sudah capek. Tanya sama Cebi. Saya debat itu sekarang debat saya sudah 3 jam itu. 3 jam saya debat. Kalau Nandar Dia berhenti harusnya saya cuma juga. 2 jam dia. Iya, kalau saya biasanya. si Nandar berhenti, saya berhenti juga sebenarnya. Cuman kan dari tadi kita ini. Pak Pendeta ini. Ya iya, Ada nggak mungkin ini, ya. ada ini ada. Kalau mau Iya, sama Dinda, bentar. saya sama aja Bentar. kita satu yayasan sih di Apologet Islam Indonesia, satu pendebat juga sama, dan dia santun juga Pak Pendeta. Cuma kalau saya biasanya 2 jam aja. Kalau sudah 2 jam lebih, saya agak aras-arasan. Mohon maaf ya kalau saya agak aras-arasan ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu malas-malesan. Tapi kalau Pak Pendeta masih mau ya nggak apa-apa. Iya. Oke ya. Silakan sebut satu nama. Siapa nabi palsu di abad pertama yang menemui murid-murid Yesus dan jemaat di Yerusalem? Oke, bentar. Yerusalem. Bentar ya. Silakan. Boleh. Topiknya masih nabi palsu ya, Kanda ya? Iya. Bentar, saya coba buka dulu ayatnya di dalam 3 Yohanes ya. Bentar ya. Wih, boba. Wih, senyum loh. 3 Yohanes. Senyumnya tembus loh. Gak, aku lagi lihat WhatsApp Step. Oh, iya, emang harus gitu, karena kalau lihat tuh harus gitu, harus on cam memang. Kalau lihat chat itu. Iya. Cebi, woi. Sorry Cep, baru buka Cep. Ini topiknya masih nabi palsu. Palsu itu di topik abadi itu nabi palsu sama apakah Yesus tidak disalib gitu. Itu topik abadi. Iya, aku kalau topik gak pernah kemana-mana. Aku tuh, mohon maaf Pak Pendeta, aku tuh ingin mengguncang pondasi iman Kristen itu. Iya, aku temanya tanya Kores nih. Temaku itu cuma Yesus tidak disalib, Paulus Nabi Pek, Yesus bukan Tuhan, Iya, Yesus nanti adalah ciptaan. Nanti kita akan bertemu Yesus tidak disalib juga ya. Ini tadi kita sudah bertemu di sini. Ini ya. Nah, ini kok suaraku? Oh, ini si Kores suaranya ini Res. Masa aku ke? Oke, ya, ini ya. Tadi kan Nandar bilang kita sebutkan salah satu. Tapi karena tadi kan saya mengatakan itu banyak, itu kan artinya kan banyak ya. Jadi di sini karena si Mandar memaksa untuk sebutkan salah satu, ya saya sebutkan. Ya kan? Aku telah menulis. Ini Yohanes loh, ini Yohanes, ini rasul kesayangan Yesus loh ini ya. Ini bukan Paulus yang mengatakan atau siapa-siapa, ini adalah rasul kesayangan Yesus. Nah, dia mengatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes ya, yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka. Ini dia salah satu cara-cara orang nabi palsu, dia pengen terkemuka.
ya kan? Bukan Yesus. Iya. Oh iya, pengen terkemuka kan? Muka. Iya. Aduh, Iya kan? Aduh Yesus. Res, Menjadi siapa yang ingin terkemuka, orang Res? terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Ini orang ini kan aneh ya kan? Padahal rasul yang diutus Yesus itu 12 murid. Kemudian dia lebih sok-sokan daripada 12 murid. Karena itu, apabila aku datang, aku meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Siapa Ya kan? namanya? Loh, itu tadi lo kan udah jelas itu kan? Siapa itu namanya? Ini Res. Diotrephes. Orang terkemuka itu siapa, Res? Berarti menuduh Yesus loh. Iya loh. Bahaya. Loh, Anda maksudnya Tapi itu Isa begini loh. bilang Ibron 45. Yo, kalau kayak gitu, dunia dan akhirat loh. Iya. loh Muhammad juga terkemuka juga kan? Nggak ada di mana tulisan terkemuka. Ayo, jangan terlalu diinikan ya. Kalau kita mengatakan seperti itu kan ini semua maksud saya adalah orang-orang yang nabi palsu itu adalah salah satu dia mencari keuntungan. Keuntungan apa? Yang pertama adalah sebuah nama. Yang kedua adalah sebuah duit. Dia tidak mau menderita, ya kan? Sedangkan Rasul Paulus itu menderita mati-matian dan tidak dapat duit loh. Padahal kalau dia berdiri sebagai orang Farisi saja, ahli Taurat saja, dia dapat duit dan dia orang terkemuka. Tapi dia meninggalkan itu, ya kan? Jadi bantahan itu sangat jauh. Dia Ya. siapa? Karena ini si Nandar tadi kan minta. Siapa? Loh ini salah satunya tadi kan tadi kan banyak. Nah, Ya, Nandar bilang dari sekian yang banyak itu sebutkan salah satu. Ini Diotrephes ini. Halo, Ya dengar, ini Diotrephes. dengar Pak Pendeta dengar. Siapa mana kelihatan? Gini aja. Aku- Nandar buka aja 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat 9. Ya silakan. 3 Yohanes pasal 1 ayat 9. Iya. Yang satunya itu Diotrephes. Diotrephes ya. Baik. Iya. Tadi kan Nandar kan minta banyak. Ya makanya saya katakan kalau salah satu ya ini di dalam abad ke-1. Nandar kan mintanya di abad yang ke-1 tuh. Saya kasihlah abad yang ke-1. Oke Pak Pendeta, terima kasih ya. Mau lanjut nggak Pak Pendeta? Enggak, kalau si Nandar turun ya saya turun juga. Ini juga sudah malam ya, mohon perhatian Saya nggak saya. turun. Saya nggak turun ya kan. Ini ada Dinda Koresa. Iya. Saya rasa kalau buat saya kita diskusikan santun. Jadi biarkan teman-teman yang menilai. Iya. Ya, tidak ada kelah, tidak ada kalah, tidak. Iya, benar. Kita diskusi untuk Iya, benar Nandar. untuk cari menang, untuk menghujat bukan, tetapi kita Iya. kasih penonton Iya. saja. Jadi kalau sama saya rasa saya cukup Iya. sama saya. Karena tidak akan Iya. ada ujungnya kalau kita, yang penting Bapak Pendeta sudah menjawab. Iya, benar. Nanti malam, besok malam atau siang, saya akan membahas tentang apa ya, Yesus tidak disanan, nanti naik lagi ya. Kalau Paulus Iya, tapi saya kalau kita berdiskusi itu maunya face to face. Saya tidak mau sana sini gitu loh. Nanti Iya. misalnya gini loh, tiga, kita berdua. iya, Iya, santai. iya. Tapi mohon izin dulu lah. Mohon Iya. izin dulu ya, saya menjelaskan tadi yang saya belum menjawab satu ayat yang Nadar bilang tadi Boleh silakan. di Ya. dalam Matius 24 itu, ya kan? Di dalam Matius 24 tadi yang dimana tadi di dalam Matius 7 ayat berapa tadi yang orang-orang Farisi, celakalah engkau orang-orang Farisi itu? Aku lupa tadi ya. Matius 13:16 kalau nggak salah. Iya, jadi ayat itu sebenarnya berbicara kepada orang Farisi pada saat itu. Pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah.
Ya, jadi orang-orang Israel itu ada di Roma, ada di mana-mana. Jadi orang-orang Farisi itu ada yang datang ke sana. Nah, ketika mereka datang ke sana, celah orang Farisi ini, mereka itu seperti sekarang itu pendeta perpuluhan. Ya, mohon maaf ya. Ada pendeta dia niat menjadi pendeta memang sebagai pendeta, tetapi ada juga pendeta niatnya sebagai perpuluhan. Ya, ada banyak dicatat orang-orang ahli Taurat itu memeras janda-janda. Di situ dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya itu janda-janda kamu biarkan. Makanya Yesus mengatakan engkau menobatkan dia, dan setelah dia bertobat itu dia juga menindas janda-janda. Dan itu berbicara tentang mereka, karena bangsa Israel pada saat itu ada di mana-mana loh. Bahkan sampai sekarang ada yang di Portugal itu kan di kampungnya Martin Luther itu kan ada di situ. Jadi kan menyeberangi lautan. Jadi makanya tadi saya mengatakan penafsiran itu boleh, tetapi Mandar juga jangan lupa tadi dengan Petrus 3 ayat ini tadi, kalau ayat Alkitab yang lainnya dan percaya dengan ayat Alkitab yang lainnya, berarti mau tidak mau Nandar juga harus mengambil ayat ini. 2 Petrus 2 ayat 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya kan? Jadi jangan dihapus ayat itu, dan Nandar harus percaya. Karena Nandar tadi mengambil semua Alkitab, tetapi ini tidak mau diambil. Oke ya, jadi gitu sih. Menurut saya itu penutup dari saya. Dan mohon maaf kepada semua teman-teman yang ada di sini. Yang mungkin tadi salah satu tadi ya, mohon maaf. Saya terpaksa mengatakannya. Tadi saya mengatakan si Nandar gitu kan ya. Saya mohon maaf. Ini adalah hanya semata apa yang saya pelajari selama ini, apa yang saya telusuri di dalam Alkitab saya, apa yang sudah saya pahami, apa yang sudah saya minta bimbingan daripada Roh Kudus, Alkitab. Karena Yohanes 3, surat Yohanes mengatakan antikris adalah orang-orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Jadi saya mengatakan setiap orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan ya itu antikris. Jadi mohon maaf Nandar, saya mungkin menyinggung ya, mohon maaf sekali. Saya tidak rela sebenarnya sebagai umat Kristen yang penuh untuk mendoakan musuh dan segala macam itu. Saya sebenarnya tidak tega untuk mengucapkan kok si Nandar jadi, padahal kita berteman di sini. Semoga kita bisa ngopi bro. Siap Pak Pendeta, terima kasih. Saya juga. Semoga saya juga, apabila ada kata-kata saya yang kasar, ya mohon maaf ya Pak Pendeta ya. Kita diskusi santun, nanti besok Pendeta naik lagi. Saya berharap teman-teman Kristen mencontoh Pak Pendeta berkat peringatannya ya. Kalau bisa kita ngopi bro. Oh kalau dekat boleh ngopi. Ya siapa tahu Tuhan pertemukan kita, kan kita nggak tahu waktu Tuhan ini. Baik, betul. Jangan di kerajaan surga, di bumi juga harus ini. Karena saya mungkin ada salah kan, langsung minta maaf dulu itu. Ya. Oke, Pak Pendeta sama Kores juga bisa. Oke. Mana Cep, kalau ada yang mau naik silakan, tapi aku sudah stop ya. Maksudnya kalau aku mau diskusi silakan Kores atau ini silakan. Atau Pak Pendeta mau diskusi sama Kores boleh? Enggak, saya juga sudah ngantuk ini. Karena maklum ya saya kerja kan. Ya baik, nanti Pak Pendeta besok nanti. Kalau makasih atas suaranya Rich kalau mungkin waktunya ini udah jam 12 malam soalnya ya, jadi mohon maaf semuanya. Saya turun ya, anak saya lagi nangis, nanti TikToknya ini nih kena ini nih, anak saya lagi nangis, mohon maaf ya. Oke, turun ya. Oke. Jangan, enggak boleh, harus dengan kasih. Oke, Res lanjut Res. Aku siap, sini aku backup. Sebenarnya jadi aku mau curhat ini kan, aku tadi kan nonton ini ya, Dr. Richard Lee sama udah posting tuh udah tayang ya status nih. Aku kira Edwin siapa Ikhwan? Itu Metatron. Iya taunya Edwin Huta Barat. Wah anjing ngakak banget aku serius. Nih. Edwin yang mana sih? Itu Metatron kayak pas. Bentuknya kayak ini karena bentuknya kayak bayi prematur tuh nggak? Nggak boleh. Lucu banget, aku ngakak sampai nangis serius pas lihat. Oh ini Metatron kayak gini, anjir.
Bacot. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh. Iya maksudnya ini apa bacotnya tidak sesangar bentuknya gitu. Yang gue bilang tadi lucu banget serius. Ngakak-ngakak lagi meeting loh aku ngakak-ngakak. Aduh. Kan emang baru tahu. Iya. Udah lama aku tahu. Doi gendut terus pas duduk kakinya mepet anjir. Gue bilang, kenapa nih? Kayak ada trauma masa kecil. Mepet dia kakinya gini. Terus tangannya, Kenapa sih? Ceritain, lu link ini aja, lu respon yang di dalam aja, dalam podcast apa? Narasinya kah atau apa gitu? Apa yang disampaikan Edwin? Oh kalau itunya ya itulah sebagaimana Edwin Huta Barat biasanya kan. Kalau itu ya cuma ya itu kadang apa ya kan cara ngomongnya gitu kan nadanya toeng bentuknya keluar aja ngakak banget gue. Kemeja, celana jeans, aduh tinggal bawa flyer aja. Pak, mau mobil second? Enggak, maksudnya isinya podcast apa yang gue tanggepin. Oh intinya gitu. nggak ada kan Nonton belum? Nggak ada intinya deh. Aduh. Emang tadi bener, iya. Dia kan bawa ini kan, apa tadi tafsir apa ya? Bawa rambut. Rambut lupa bawa deh ya. Udah. Aduh. Katanya ada yang bilang kok Dodi panik, Res. Ada yang bilang kok Dodi panik katanya. Nggak tahu sih. Aku nggak ini, makanya aku nonton. Aku nggak fokus ininya, nggak fokus apa namanya, nggak fokus topiknya apa kayak gitu-gitu. Aku cuma lihat, aku nganga loh pas lihat si ini siapa namanya, si Edwin. Anjir, gue bilang bentuknya nih, aduh. Itulah udah paling sempurna. Udah jangan ke fisik, jangan. Gue lempar bola Pokemon masuk itu loh. Wah, yung masuk deh. Aduh. Dialog ada ini nggak? Ada apa namanya? Ternyata yang menghina aku ini tuh ternyata tidak lebih baik dari aku ya. Oke, naikin tamu. Pernah ngehina fisik dia? Iyalah, oten-oten kan menghina fisik. Oh gitu, dia pernah ya? Oh iya. Aduh. Ini apa namanya? Mahardika Glow. Selamat malam Bapak Mahardika. Siapanya MS Glow? Wah, langsung merah sinyalnya. Bapak? Lima, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf, Anda belum bisa terhubung. Yang paling kocak siapa ya? Si Agatha bikin VT debater terfavorit Kristen. Oke. Ada Elia, ada CP, terus ada siapa satu lagi Edwin. Terus yang paling bete terakhirnya, yang paling bete terakhir apa captionnya terakhir gitu. Karena mereka ganteng-ganteng. Selamat malam. Karena mereka ganteng katanya. Astagfirullah. Ya Allah. Ya, percayalah, gua ada di mana-mana. Halo. Selamat malam. Gak boleh, jangan kita ke fisik. Biarkan mereka seperti itu, tapi kita jangan. Lo bukan salah gua kalau selera humor gua begini, bukan salah gua. Ya, jangan menyalahkan yang menghina fisik. Ini gimana sih nggak ngomong-ngomong? Aduh, ini kenapa sih minta naik tapi diem-diem baik loh. Bu, Pak. Aduh, turun kan? Ya, kayaknya baru nonton podcast Dokter Richard juga kayaknya dia. Astagfirullah.
Gak ada. Udah pada ngantuk Kristennya. Ini bisa open cam ya? Ada di TikTok jarang. Aduh, aduh. Di dunia nyata kayak tebikar rusak aja. Edwin, aduh, astagfirullah. Pengen open cam lagi gua. Aduh. itu ini Ikhwan serius ya Ikhwan ya. Mukanya Edwin ya jadi data itu serius. Jadi data gue itu serius. aduh. Kita dari pencipta yang sama, lu jangan. Oh iya. Boleh lah. Nggak ada lagi, Cep? Cari hotel aja. Cari hotel aja. Selamat malam, Afan. Afan? Yang mau naik, yang mau nanya boleh naik. Ya, udah lihat podcast Dr. Richard belum? Gua gimana? Bentar, gue rekam loh. Kak Senpris ya, kalau masalah menghina-hina, mereka pun juga ada. Cuman kan Kores kan saudara aku ingetin jangan melakukan hal yang sama. Karena aku tahu mereka juga kayak gitu, juga ke fisik, ke apa yang lain sama. Oh, pada sakit hati sih Erwin gua kata-katain. Aku ingetin saudara aku, jangan ke fisik. Kalau mereka biarin aja, jangan dibales gitu loh maksud aku. Bukannya mereka nggak ngehina, mereka juga sering ngehina. Soal sih. Ini minta naik pada diem-diem baik. Nah, maksudnya sih sekarang sih kayak gini kayaknya ya, kalau misalnya mau menghujat Islam gitu kan, pelintir-pelintir ini dong, ngaca dulu gitu. Kalau bentukannya kayak bayi prematur ya, ngapain lo ngehujat? Aku izin nonton dulu ya. Ya, nonton. Nanti kada Yoran pasti ngakak terus. Aku kayaknya pertama nonton ngakak sampai nangis kan dah. Serius loh. Aduh. Andrea. Udah. Gitu, saudara. Iya, dari Konghucu atau Buddha? Katolik. Oh, Katolik. Aduh, salah dua-duanya. Oke, selamat malam. Silakan, Bang. Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Kan di Islam tuh kalau meninggal yang laki-laki masuk surga dapat 72 bidadari ya? Nggak semua. Kalau mati di medan perang membela agama baru dapat. Enggak, yang perempuannya tuh dapat apa? Kalau perempuan dia di dunia dia dapat emas dan perak. Di mana pria nggak dapat emas dan perak. Kalau dia meninggal, masa di dunia terus? Iya, itu keuntungannya jadi wanita di Muslim. Dia boleh berarti menggunakan emas. ya, yang jadi emas. pocong gitu. Ya Muslim semua meninggal di kafani kan. Tadi siang aku nanya, jawabannya dapat kenikmatan yang perempuan. Dapat apa? Di dunia. Dapat apa? Tadi siang aku nanya sama ustadznya kata ustadznya dapat kenikmatan kalau yang perempuan. Iya, kenikmatan sama. Cuma kalau untuk kaum laki-lakinya dia punya kekhususan yang mati di medan perang bidadari. Oh. Jadi hanya laki-laki tertentu saja. Kalau yang 72 nih, kalau yang mati itu 100. Ya masing-masing mati di medan perang. Nah, kalau yang mati itu 100. Di medan perang matinya. Nah, kalau yang mati 100. Iya, kalau matinya di medan perang ya masing-masing dapat 72. Oh, satu orang gitu, 72. Yes. Iya, betul sekali. Wow. Nice. Mantap ya. Tapi beneran kayak gitu. Beneran lah, yang berfirman kan Tuhan, bukan manusia. Beneran. Iya. Mau laki-laki pasti mau mati loh.
Apa tuh? Kalau beneran kayak gitu berarti semua laki-laki mau mati dong. Dalam perang agama. Iyalah, gua aja mau gua. Berapa orang Kristen mau nyari pala gua? Tapi yang pertanyaan aku untuk perempuan, yang perempuan dapat apa? Kan perempuan dapat kenikmatan layaknya surga, cuma untuk bidadari enggak. Hanya untuk laki-laki, Bang. Janji itu hanya untuk laki-laki. Yang bidadari iya, yang bidadari. Iya. Kalau kenikmatan surga yang lainnya, perempuan dapat juga. Oh, terus perempuan dapat laki-laki juga yang di surga gitu? Enggak, perempuan nggak dapat laki-laki. Perempuan dapat suami. Suaminya perempuan dapat. Berarti lebih untung laki-laki ya kalau di muslim? Kok lebih untung gimana sih Pak? Mau nanya dulu nih. Menurut Bapak tentang 72 bidadari itu apa sih? Mau diapain sih sama laki-laki di surga coba? Enggak kan nanya. Iya, ini cep memang hadisnya itu dinikahkan itu. Hadisnya itu sahih dinikahkan. Oh, berarti kalau gini. Kalau Yesus kawin itu gimana? Sama itu. Dong. Kawin tunggu nanti. Kawin kok. Nanti kita ke sana, Maksudnya gini, kalau di dalam Islam, gini Andrea. Jadi kalau di Islam itu, mungkin untuk kawan-kawan Kristen dapat 72 bidadari di surga nggak logis. Itu sama seperti Islam melihat nggak logis juga kalau misalnya kita masuk kerajaan surga Kristen lalu kita mengawini Yesus itu nggak logis itu. Berarti nggak logis juga kalian menanyakan ketuhanan tentang Yesus. Ya itu, masa kita mengawini Tuhan di sorga kan otak di mana kayak gitu? Begini, ya sudah, Kristen, Katolik atau apa, Kristen, Protestan mau percaya Yesus itu sebagai manusia dan Tuhan, urusannya dia. Bukan soal percayanya, jangan dibelokin dong. Kita kan bahas sorga. Bukan, kan kamu tadi kan logis. Enggak, jangan. Ini loh posisinya. Gak logis bagi kami, masa kita di sorga kita mengawini Yesus sebagai Tuhan? Kan nggak masuk di logika, Bre. Berarti itu logisnya kamu, nggak logisnya di kami. Iya, buat gua logisnya kita mengawini bidadari. Masa kita mengawini Tuhan? Berarti kalian gak usah nanya. Lo ini nggak nanya, ini gua statement bukan nanya, karena kita udah tahu kalian tuh di surga cuma 2 kegiatannya, bernyanyi, ngawinin Tuhan,